Welcome guys to Yummy Podcast. This is the first time Yummy Podcast. Kita akan membahas mengenai isu-isu yang akan kita kupas tuntas di podcast kali ini. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk terus nantikan kami di Yummy Podcast. Sekarang tanpa berlama-lama lagi kita telah kedatangan seseorang yang sangat berarti, sangat powerful, woman empowerment, Jenis Budi Hartono. Bu Jenis, ini enaknya saya panggil siapa nih? Cici apa Ibu ini? Nama aja ya. Siap. Terima kasih C. Jenis untuk waktunya. It's an honor for me untuk undang C. Jenis di dalam Yummy Podcast ini. Ini adalah sesi pertama kami dalam podcast kali ini. Kita akan membahas isu bukan mengenai food waste saja, tetapi kita akan bahas isu mengenai sosial, masyarakat, dan juga kelaparan juga kemungkinan besar. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum kenal Bu Jenis, C. Jenis ya. Silakan C. Jenis bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Jenis Budi Hartono. Aku lebih sering dikenal sebagai lead organizer dari Terex Jalan Tunjungan yang memang bergerak di non-profit ya. Dan artinya kita membangun sebuah ideas for spreading seperti yang biasanya kalau teman-teman tahu TED Talks atau Terex Talks. Nah, kalau di Surabaya kita ada Terex Jalan Tunjungan yang memang setiap tahunnya kita selalu berusaha mengkurasi orang-orang hebat dengan ideas mereka. Harapannya sih itu supaya bisa terbangun yang namanya development library di Surabaya ya. Jadi membangun masyarakat yang di Surabaya maupun bahkan sampai mengglobal. Wah, keren banget nih teman-teman. Berarti memang di lead organizer dari TED-nya langsung ya? Benar ya? Kita memang independen, di mana TED ini sendiri anggapannya mereka sebagai yang memberikan platformnya ya. Kalau organisasinya tetap di tangannya kita sendiri yang ada di Surabaya. Berarti memang berdiri sendiri juga ya, independently ya? Independen. Oke, that's really good guys. Oke, C. Jenis nih, ini kan kemarin saya sempat juga diundang oleh TEDx Jalan Tunjungan mengenai isu-isu global ya, climate change dan sebagainya. Nah, saya ingin mengetahui ini dari kacamata seorang Jenis Budi Hartono. Isu-isu seperti food waste gitu ya, di Indonesia ini seperti apa sih yang C. Jenis lihat? Mungkin. Oke, ini menarik sih. Ini awalnya kalau kita ngomongin mengenai food waste itu nggak bisa dari orang-orang yang mengatakan bahwa adanya climate change. Gitu. Yes. Nah, yang menarik itu adalah pembahasan soal climate change. Itu yang paling banyak disoroti itu adalah plastik. Atau ini kalau kita sering lihat itu adalah yang kayak golongannya straw gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kita menilik lagi, straw itu hubungannya pasti dengan minuman. Kalau udah minuman ada food and beverage gitu ya. Kalau nggak ada minum pasti harusnya ada makanan gitu ya, menemani ya. Iya. Nah, akhirnya setelah aku mencoba dari tahun 2015 bertemu dengan mereka yang orang-orang hebat yang memang tertarik dengan hal-hal yang dimulai climate change. Nah, akhirnya aku menemukan satu kesimpulan bahwa something happens dengan makanan yang ada di kita ini, terutama di Indonesia. Nah, kalau teman-teman ada ngecek di badan statistik, terutama untuk pengolahan limbah sampah, ternyata kalau untuk sampah terbesar yang ada di Indonesia itu bukan di plastik. Di plastik ya? Ya, plastik itu hanya sekitar 17%. 17%. Gitu. Tapi kalau yang paling besar, kita sampai 40%, 50% itu justru di makanan. Di makanan ya? Justru di makanan. Ini yang nggak pernah muncul di berita-berita. Benar. Karena yang disoroti selalu adalah adanya packaging plastik, terus kantong plastik, ataupun juga yang straw gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin lagi hubungannya mereka semua ini pasti nggak lepas dengan adanya makanan. Nah, ini yang perlu banget untuk di aware ya. Itu yang sendiri lihat sih. Jadi kita sendiri melihat dari data statistik ternyata Indonesia ini urutan kedua sebagai peringkat pembuangan limbah makanan terbanyak di seluruh dunia gitu, dengan per tahunnya 13 juta ton gitu. Makanya kita tegar juga untuk bisa membangun sebuah platform ini supaya teman-teman sekalian bisa aware terhadap pengurangan pembuangan limbah makanan seperti itu. Jadi kita nolong semua dari restoran, supermarket dan sebagainya. Benar-benar. Ini sangat menarik ya mengenai sampah plastik dan juga sampah makanan. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah ada gerakan-gerakan tersebut ya yang non-profit seperti food cycle. Kita sudah berkolaborasi dengan mereka mendistribusikan gitu ya istilahnya, nolong lebih awal daripada makanan tersebut terbuang percuma. Itu kan sangat disayangkan banget. Nah, Cici sendiri kan tadi sempat cerita nih ngobrol di bawah ya kan, yang Cici lihat behavior orang Indonesia dan orang luar sendiri itu seperti apa? Karena Cici sendiri kan udah pernah tinggal di Taiwan nih, mungkin bisa cerita sedikit nih.
Ya, ini menarik sekali. Waktu aku kita tahun 2008 aku dapat kesempatan untuk tinggal di Taiwan lanjut ke kuliah gitu ya. Iya. Nah, otomatis tahun 2008 di mana kita di Indonesia belum pernah nih punya sistem pengolahan sampah secara pribadi individu ya. Aku pindah ke Taiwan tahun 2008 dan aku langsung terpapar dengan itu semua gitu. Bahkan sejak paling gampang aja di asramaku sendiri, pelatihan pertama adalah mengenai waste managementnya yang ada di tempat asrama. Jadi jam berapa itu dibuka, pembagiannya kayak gimana, itu sudah sangat jelas sekali dan kita sebagai yang tinggal di asrama tersebut harus ikutin gitu ya. Yep. Nah, terus nggak cuma itu aja, bahkan kalau di asrama itu ada dapur, itu pun cara pengaturan untuk ini apa namanya kulkas, pengaturan untuk penyimpanan kulkas dan juga caranya. Ada rulesnya itu. Semua ada rulesnya, banyak rules. Jadi kalau makanan dikit itu ada pengaturannya. Sampai tanggal berapa, sampai jam berapa, itu kita boleh menyimpan. Kalau lebih dari itu dan tidak ada yang mengambil, itu pasti akan ada sistem regulasi untuk dibersihkan. Nah, dan pada saat kita menaruh itu pun akan ketahuan sebetulnya ini milik siapa yang ngambil selama berhari-hari. Karena setiap dari makanan yang masuk dalam kulkas itu ada label namanya, kamar nomor berapa, siapa, ketahuan deh. Jadi kalau sampai bau, ya namanya ini makanan itu pasti ada basinya ya. Kalau ada bau itu pasti ketahuan banget. Ini pelakunya siapa nih? Pernah ada nggak kasus ya mereka tukar-tukaran label supaya ini apa menyalahkan orang lain gitu? Sejauh ini kalau yang di Taiwan nggak sampai ya. Nggak sampai. Seperti itu ya. Kalaupun ada mungkin mereka nggak masang label. Nah itu baru muncul ya. Yang namanya yang bawa apa segala macam bingung siapa yang taruh sudah dari tanggal berapa gitu. Tapi mereka punya satu sistem selalu setiap hari apa dan berapa itu akan ada regulasi untuk itu di clean up gitu ya. Jadi mereka ini sudah punya satu pengertian pemahaman bahwa kulkas ini pun juga sesuatu yang harus dilindungi gitu ya. Nah itu sebuah habit yang memang ditanamkan dari Taiwan yang pertama di asrama waktu itu. Nah akhirnya yang membuat aku pun akhirnya mulai menyadari bahkan sampai nggak cuma di asrama aja. Taiwan itu terkenal banget sebagai negara yang sangat efisien. Saking efisiennya, kalau di jalanan itu pasti nggak akan ketemu namanya tong sampah. Iya benar. Saya pernah ke Taiwan nggak ada sampah. Nggak ada tong sampah, jarang banget ada tong sampah. Nah otomatis bagi kita yang ada di Taiwan, kalaupun kita jalan ya kan bukan naik kendaraan pribadi, tapi pakai kendaraan umum, otomatis ada waktu tertentu harus jalan nih jalan kaki. Nah kita harus ngatur waktu rutenya. Rutenya mau kemana aja sampai habis ini ke tempatnya makanan. Nah, kalau misalnya beli makanan yang ada packaging, mikir lagi. Waduh, sampah plastik nih. Pas apa enggak gitu ya. Jangan-jangan aku udah kadang beli makanan apa segala macam ini. Sampahnya dibawa terus gitu. Bawa kemana-mana, ribet kan? Iya. Nah, itu yang buat aku jadi terpikir gitu untuk mulai punya habit gimana kalau aku pun kalau mau jalan-jalan, aku mulai ngatur rutenya. Untuk apa gitu aku mau shopping mau jalan-jalan enak nggak perlu bawa sampah packagingnya. Nah terus nanti kalau udah aku baru ke tempat untuk beli makanan beli minuman. Nah baru deh itu packaging sisa makananku minumanku tetap aku bawa sampai asrama baru dibuang. Iya. Wah sampai melelahkan itu ya waktu untuk memikirkan apa ya jangan sampai sampah ini terbuang tidak pada tempatnya gitu ya. Iya. Nah, kalau melihat behavior yang sudah dibentuk dari asrama tersebut, kalau Cici lihat sekarang kalau dari Indonesia sendiri bagaimana tuh dengan masyarakat luas kayak ya banyak sekali orang yang tidak peduli. Kita bisa lihat banyak sekali kondisi jalanan yang masih banyak sampah plastik, even bukan sampah plastik, sampah makanan pun gitu. Jadi kalau saya sendiri ya, saya melihat kacamata saya melihat Indonesia sekarang itu perlu adanya gerakan-gerakan yang benar-benar mereka tuh bisa teredukasi. Kita sendiri di Yamit menciptakan sebuah komunitas gitu deh untuk bisa mengubah behaviornya mereka. Kita bikin biasa challenge kayak gitu, challenge 30 days hari gitu ya tanpa food waste, for example seperti itu. Jadi benar-benar mereka itu kita bentuk di awal untuk bisa membiasakan diri bukan cuma untuk tanpa habiskan makanan gitu ya, tapi juga kita mencoba untuk mereka bisa waste management sendiri, bahkan mengatur makanan yang di kulkas juga. Kemungkinan besar kita akan atur seperti itu mungkin ke depannya. Nah kalau menurut Cici sendiri, Cici melihat di Indonesia seperti apa Cici?
Kalau di Indonesia ini lebih mengarah kalau punya sampah dari yang di rumah ya. Nah itu yang masih besar sampai sekarang. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dipahami dalam artian karena kita tinggal di dalam rumah kita merasa fine-fine aja gitu. Yep. Tapi kalau kita udah masuk ke landfill tempat pembuangan terakhir, kita baru tahu. Kalau nggak pernah ke landfill nggak akan tahu. Iya. Atau paling gampang aja deh. Landfill itu identik dengan bau nggak enak. Nah kalau kita ngomong bau nggak enak, asalnya dari mana? Kalau dari plastik nggak mungkin, pasti nggak mengeluarkan bau. Kalau dari karton, kertas juga nggak mungkin. Nah yang bisa mengeluarkan bau apa? Makanan organik. Makanan organik. Nah itu satu pembuktian bahwa sebenarnya landfill kita ada problem, ada bau seperti itu juga dikarenakan dari jumlah dari sampah benar. ini yang nggak diketahui sama orang-orang. Karena kalau di rumah sendiri ya masalah aja. Jadi kalau misalnya ternyata dari nggak perlu sampai di landfill, oke, dari sisa makanan kita yang di dapur itu kalau nggak pernah kita buang sekali 1 hari 2 hari 3 hari baunya kayak gimana? Nah kira-kira seperti itu yang perlu banget orang coba ya. Karena gini sampai sekarang itu bahkan untuk pembagian sampah mau yang antara organik dengan yang non organik orang-orang masih juga ada pemikiran percuma aku udah misah tapi nanti di pembuangan terakhir itu kan dicampur lagi. Ada pemikiran seperti itu dari beberapa masyarakat itu. Tapi kenyataannya setelah aku kenal dengan beberapa teman yang bergelut di bidang ini, mereka mengatakan kepada aku, enggak, sebetulnya kalau dari rumah itu sudah dipisah antara yang sampah organik dengan yang non organik. Nanti sampai di landfill itu pun itu sudah dalam keadaan terpisah, tidak akan digabung kembali. Nah, ini yang perlu diketahui sama orang. Tapi ya nggak cuma sekedar pemisahan ya, tapi seberapa banyaknya dari sampah organik kita sendiri itu sebenarnya bisa terpantau dengan cara pemisahan sampah ini sendiri, ya kan? Jadi kayak aku sendiri, aku memang nggak tahu di daerah rumahku itu cara pengaturan sampahnya kayak gimana. Tapi dengan aku sendiri di rumah sudah mulai terpisah, memisahkan antara yang organik dengan non organik. Mulai kelihatan nih, waduh ternyata selama ini bunga itu sampah organik itu banyak gitu ya. Mulai dikurangin yuk. Jadi kayak hal-hal kayak gini yang perlu banget itu harus diketahui. Terus ada juga yang menarik itu di tahun 2021 ada sebuah gerakan pada saat selesainya Idul Fitri, yaitu kita dari salah satu speakernya saya di daerah Kuningan ya dari Kadapangan, mereka punya inisiasi, yaitu mengatur seperti semacam ini ya pos-pos tertentu di daerah Jawa, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, ada di Surabaya, di mana hampers Idul Fitri yang kebanyakan makanan kering ini itu banyak sekali yang nggak habis dimakan. Mereka mengatur pos-pos ini untuk dikirimkan kepada orang yang membutuhkan. Dan ternyata waktu dikumpulin jumlahnya itu luar biasa banyak ya. Jadi itu menandakan bahwa habitnya kita untuk hampers selama hari raya ini juga perlu dipertimbangkan lagi bahwa ternyata apa yang kita kirim belum tentu habis ya. Nah, jadi otomatis kita juga harus mulai memikirkan kembali, setelah hari raya berarti yang hampers ini kalau aku nggak bisa menghabiskan sendiri harus kemana gitu, harus dibawa kemana supaya nggak sampai terjadi penumpukan di dalam rumah sendiri gitu. Nah ini sesuatu yang inisiasi yang dilakukan oleh Kadapangan waktu di Idul Fitri kemarin yang akhirnya menggerakkan beberapa pos di dalam Jawa, di luar Jawa, dan itu berhasil. Dan ternyata itu menginspirasi munculnya food bank baru ya. Benar. Ini saya jadi teringat sih. Kenapa saya juga terjun di dalam membuat platform tersebut, Yami sendiri. Karena saya berawal dari pribadi gitu. Saya waktu masih kecil itu mama saya bilang waktu saat makan, "Nak, dihabiskan makanannya, kalau enggak nasinya menangis," gitu ya. Pada saat itu saya tidak tahu arti menangis tersebut. Kok nasi bisa menangis, Mama, gitu kan? Mana punya mata, punya ini kan. Tapi saya tahu di zaman sekarang ketika saya develop ini gitu, saya melihat problem yang benar-benar nyata dan saya terjun ke lapangan melihat ternyata masih banyak orang menangis karena tidak dapat makanan. Apalagi di zaman-zaman COVID-19 ini ya, masih banyak sekali orang yang butuh makanan gitu. Bahkan sampai mereka lebih meningkat makan dibandingkan pakai masker gitu. Karena mereka sendiri bilang ya kalau nggak makan mereka bakalan mati juga.
karena kasarnya seperti itu. Jadi ya kami sendiri bergerak juga di bidang yang sama dengan Garda Pangan dan juga food cycle juga, merupakan juga bank mana ya, bank food bank ya gitu. Jadi ya sangat senang ada orang-orang yang bisa membantu dan aware gitu ya, untuk menyebarkan hal-hal ini lebih luas lagi gitu. Dan senang juga Cik Denis hadir di sini ya bersama kami untuk bisa memberitakan ke teman-teman semuanya bahwasanya ya teman-teman ayo peduli lingkungan mulai dari sekarang, karena diamalkan tahun 2050 kalau kita tidak aware dari sekarang bumi kita akan hancur ya Cik ya. Iya. Ini yang orang yang tahu itu adalah hubungannya antara sampah makanan dengan plastik itu apa? Ini sebenarnya adalah bau tidak sedap ini. Kalau kita tahu gas metana ya. Benar. Kita udah tahu bahwa ini ada gas metana. Ini lebih mematikan daripada karbon dioksida. Benar. Bagi mereka yang paham, mereka tahu itu masalahnya dikarenakan food waste gitu. Yes. Jadi seringkali orang-orang nggak ngerti bahwa unsur dari food waste ini adalah gas yang lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Makanya nggak tahu bahwa itu ada koneksinya dengan climate change, ada koneksinya untuk dengan carbon emissions gitu loh. Jadi kalau ada ini ya edukasi sebenarnya. Makanya aku tertarik banget bisa join di podcast. Thank you, it's an honor for me. Saya kan otomatis kan kita saling bisa memberikan edukasi ya. Benar. Ternyata kaitannya antara food waste dengan carbon emissions itu sampai seperti apa? Itu bisa kelihatan. Yaitu yang paling bahaya itu adalah bau busuk yang muncul ini. Walaupun bagi kita di rumah ada satu hari merasa bau ya udah tinggal buang. Yes. Tapi yang tinggal di dekat itu ya. Iya. Pembuangan akhir ini yang kasihan. Kasihan banget. Itu 50% sampah makanan yang ada berarti gasnya seberapa banyak? Benar. Ya, jadi kalau kita ya cewek-cewek biasanya kalau tadi kan katanya kalau nggak makan habis itu nasinya menangis. Kalau kita yang cewek kalau makanan nggak dihabisi nanti cowoknya berewokan. Tuh dengan guys. Tapi ya nggak cuma soal ngomongin bewok nggak bewok ya, tapi kita ngomongin lagi bau busuk ya tetap bau busuk gitu loh. Jadi ini food waste ini permasalahannya sangat besar sampai seperti itu gitu loh. Dan apalagi ternyata aku pernah dikasih lihat di data yaitu dari kita juga bahwa ternyata kalau untuk masalah habit sampai makanan tidak habis itu seringkali munculnya justru bukan saat di rumah, tapi saat lagi di luar rumah. Saat lagi di luar rumah ya? Iya, mereka tahun 2012 sudah melakukan survei. Dan dari survei itu yang menarik adalah kalau mindset secara teori, orang sadar bahwa kalau kita makan itu harus dihabisin. Iya. Itu sekitar 50% dari jawaban itu. Ke stigma ya itu ya? Tapi kalau kita ngomong praktiknya sama survei, praktiknya gimana? Ketahuan deh, waktu keluar dari rumah, seringkali makanan nggak dihabisin. Nah, itu contoh yang paling jelas ya, itu dari survei jelas banget dari kita yang bicara tentang itu, dia sampai nunjukin berapa persen, dan ternyata persentase paling besar itu adalah saat kita keluar dari rumah. Kebiasaan muncul untuk menyisakan makanan dan dibuang, ini yang jauh lebih besar. Ini yang terjadi. Gitu. Contoh paling gampang ada di mana sih? Waktu di merit, acara merit. Acara merit, buffet. Iya, disajikan banyak ya. Ya ambil. Habis itu dimakannya nggak habis. Nah, ya itu tuh paling gampang kelihatan. Quality controlnya kurang memang kalau di situ, karena mereka nggak bisa memperhitungkan seberapa banyak yang ini. Jadi mereka mau masak aja. Jadi sama kayak hal-hal restoran yang sudah kami survei juga di Surabaya, Cik. Dan dari restoran, supermarket, hotel, toko roti, paling banyak toko roti, Cik. Toko roti dan hotel. Per minggunya mereka bisa membuang lebih dari 100 kg sampah makanan tersebut. Karena mereka selalu fresh, kalau tidak laku terjual langsung dibuang seperti itu. Gitu. Jadi sangat disayangkan banget. Makanya itu kita lahir juga di sini untuk membantu menyelamatkan hal tersebut jangan sampai menjadi food waste. Karena kita yakin ini sama halnya kayak hukum Newton, Cek. Ada aksi menimbulkan reaksi. Maka dari itu kita harus take action. Bukan cuma kita, tapi teman-teman juga sekalian harus mempunyai aksi nyata untuk menimbulkan reaksi dan menciptakan impact itu. Gitu. Jadi harapannya podcast ini pun bisa mengedukasi teman-teman juga. Dan yes, teman-teman jangan lupa ya saksikan terus podcast ini setiap minggunya kita akan upload juga, Cek. Akan berkelangsungan terus nih. Gitu. Jadi thank you so much, Cek Denis. Mungkin closing statement ya. Ada yang mau dikatakan dari Cek Denis nih sebelum kita mengakhiri podcast ini. Oh iya, Cek, sorry. Saya mau tanya nih. Nah, harapannya ke depan Cek Denis
mau seperti apa Indonesia lebih baik dan seperti apa, dan juga seperti di TEDx sendiri ada ini mungkin ada event yang mendukung program-program climate action berikutnya apa enggak gitu. Silakan. Oke, kalau harapannya sih sebetulnya dalam mengarah kita mulai membangun sebuah sistem sama-sama ya, nggak cuma dari pemerintah tapi juga dari individunya masing-masing gitu ya. Bahwa kalau kita ngomong untuk pembenahan lingkungan nggak bisa cuma hanya pemerintah, tapi dari kita sendiri juga harus mulai bergerak gitu loh. Kalau yang paling gampang adalah dari rumah, cara pengaturan sampah walaupun kita nggak tahu di kampung kita cara pengelolaan sampah kayak gimana, tapi dari rumah sendiri kita kalau bisa atur bahwa sampahnya kita itu akan diatur kebersihannya gimana, terus juga kelihatan mana nih sampah yang selama ini selalu paling gede, itu kan bisa di-reduce, bisa dikurangi. Kita belajar untuk mengatur pengelolaan sendiri gitu. Nah itu juga yang menariknya lagi itu sempat terjadi yaitu seringkali ada stigma di masyarakat. Nah stigma ini perlu banget untuk bisa didongkrak melalui bahwa adanya edukasi, perlu juga dari kita anggapannya sudah bukan lagi ngomongin bahwa oke, hidup bersih, hidup green itu mahal. Tapi hidup green itu adalah lebih mengarah ya untuk kita sendiri pada akhirnya. Untuk anak cucu kita. Nah, generasi. Ini yang perlu banget untuk dipertimbangkan lagi ulang gitu. Nah, itu yang juga akhirnya menginisiasi kita yang bicara sama kunjungan itu kalau kita mau mengadakan acara itu sudah kita memikirkan apakah ideas ini hanya untuk tahun ini, apakah itu untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Wow. Gitu. Itu alasannya udah juga punya vision sana ya, Cik. Wow, gila. Jadi makanya kalau ngomongin soal mengenai climate change, mengenai dunianya yang food waste atau segala macam, kita sudah bukan lagi mengenai aplikasi. Tapi kita adalah solution apa yang bisa kita bareng-bareng kita sajikan melalui kerjasama lingkungan yang itu sudah dari 2018 dan thank goodness dan ternyata itu yang membuat akhirnya di Surabaya ini muncul peminat-peminat dan para solutions maker seperti sama Jadi juga namanya itu mulai bermunculan di Surabaya. Nah ini yang menariknya itu karena memang panggilan dari kita yang bicara sama lingkungan tahun 2017 itu sempat hal ini stagnan. Kita merasa kita mulai stagnan itu, makanya 2018 kita bentuk terus. Walaupun nggak sampai kayak berjualan, tapi paling tidak dengan kita menyajikan solutions maker yang itu saja dari Surabaya akhirnya menjamur sampai seperti yang tahun ini aku melihat banget perkembangan di Surabaya ya paling gampang. Kalau Indonesia terlalu besar ya. Terlalu besar betul. Tapi kalau dari Surabaya aku udah lihat banget ini potensi yang sangat menarik sekali karena sociopreneur itu bermunculan dari mereka ini yang aware dengan climate change gitu loh. Makanya juga salah satunya dengan teman-teman yang ada di Food Bank, dan semuanya itu adalah sociopreneur yang selama ini kita cari karena mereka ini adalah solutions maker yang kita butuhkan sebenarnya ini dunia sekarang. Kalau kemarin ya kita mungkin belum mikirin ke sana, tapi generasinya kita sudah mulai mikirin. Benar. Memang kalau di zaman sekarang sih saya sempat ada event kemarin bersama Pak Ganjar gitu ya. Topiknya impact dulu atau revenue dulu gitu ya. Jadi saya punya pesan buat teman-teman semua pun yang mau mulai bisnis startupnya, motivasi awalnya jangan revenue dulu. Harus adanya impact dulu yang dipikirkan. Karena kan mereka harus nge-solve big problem. Maka dari itu mereka harus create solution yang big juga melalui impact tersebut. Jadi mereka harus ciptakan impact dan revenue itu bagaikan kalau ibaratnya kayak perusahaan itu mobil, bensin itu uang gitu. Dia akan jalan sendirinya dibantu dengan uang tersebut. Tapi tujuannya bukan mobil itu bukan beli bensin, ya kan? Tapi pergi ke satu tempat dengan dibantu oleh bensin tersebut yaitu uang tersebut. Jadi motivasi awal aku lihat ya Cek, banyak sekali entrepreneur bahkan unicorn gitu ya. Motivasi awalnya bukan jadi unicorn, tapi motivasi awalnya ya itu nge-solve big problem dan ciptain impact tersebut. Gitu. Jadi ya sangat benar yang Cik Jenis bilang munculnya socialpreneur ini karena keresahannya mereka sendiri dan apa mereka lihat di lapangan bahwasannya hidup ini semakin hari semakin tua ya, bumi kita semakin tua dan banyak sekali problem yang harus di solve. Maka dari itu munculnya opportunity baru gitu. Ya terima kasih Cik Jenis sudah datang di Yamit Podcast eksklusif pertama kali kita. Terima kasih buat waktunya, semoga sehat selalu, TEDx Jalan Tunjungan semakin lancar dan kita semua bisa menciptakan impact dan kolaborasi yang lebih lagi ke depannya. Yes, thank you. I close this Yamit Podcast. Bye bye.